teman-teman, pernah nggak sih kalian sudah capek-capek sebar kuesioner, dapat banyak data, tapi ternyata datanya diragukan? Nah, disinilah pentingnya dua hal yang sering dianggap sepele, tapi krusial banget dalam penelitian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sekarang kita mulai dulu dari kapan sih uji ini digunakan? Uji validitas dan reliabilitas digunakan ketika kita melakukan penelitian kuantitatif yang memakai instrumen atau kuesioner, terutama kalau kuesioner kamu menggunakan skala Likert. Contohnya seperti survei kepuasan di mana responden memberikan penilaian mulai dari sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, sampai sangat tidak puas. Karena data yang kita ambil itu berbasis persepsi, kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Kita harus pastikan dulu bahwa instrumen yang kita gunakan itu benar-benar layak. Nah, disinilah peran uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah angket atau kuesioner yang kita miliki benar-benar mampu mengukur apa yang ingin kita ukur. Sederhananya seperti apakah pertanyaan kita itu sudah kena sasaran atau belum. Lalu juga ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk membuktikan apakah instrumen kita itu konsisten dan dapat dipercaya. Artinya, kalau pengukuran dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama, hasilnya tidak berubah secara signifikan. Jadi, sebelum lanjut ke analisis yang lebih jauh, kita harus pastikan dulu dua hal ini. Instrumen kita harus valid dan juga reliable. Kalau tidak, hasil penelitian kita bisa dipertanyakan. Yuk kita bahas praktikum di Minitab. Pada Minitab kamu bisa menyimpulkan hasil penelitianmu. Di sini aku menggunakan 8 instrumen pertanyaan untuk mewakili satu variabel. Dan jangan lupa tambahkan total dari keseluruhan instrumen. Jika kamu memiliki lebih dari satu variabel, maka totalkan per variabelnya. Untuk uji validitas sendiri, caranya yaitu klik Start, lalu Basic Statistik, lalu pilih Correlation. Nah, inputkanlah keseluruhannya, termasuk total, lalu klik OK. Hasil dari nilai R hitung dengan p-value itu terlihat di outputnya. Berikut kriteria pengujian untuk uji validitas. Kita bisa melihatnya dari R hitung ataupun dari p-value. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu R tabelnya? Itu bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Tabel ini dapat dilihat dari jumlah data, di mana aku memiliki jumlah data 30, dan di sini ada keterangan bahwa untuk barisnya itu adalah 3n dikurang dengan 2, artinya 30 kurang 2 sama dengan 28. Lalu aku juga menggunakan tingkat signifikasi 0,05, maka untuk nilai R tabelnya adalah 0,361 untuk data aku. Nah, selanjutnya kita bandingkan. Nah, dapat dilihat bahwa pada instrumen penelitian ini terdapat satu instrumen yang tidak valid, yaitu instrumen yang keempat, karena memiliki nilai R hitung yang lebih kecil dan juga p-value-nya itu yang lebih besar, artinya dia tidak valid. Maka untuk uji reliabilitas tidak digunakan, yang digunakan hanya instrumen yang valid saja. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas. Caranya, reliabilitas pilih Start, lalu pilih multivariat, lalu pilih item analisis. Nah, untuk ini kita hanya memasukkan variabel yang valid saja instrumennya, kecuali total juga tidak dimasukkan, lalu klik OK. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai Cronbach alpha. Alphanya itu adalah 0,8375. 0,8375. Artinya
berdasarkan kriteria pengujian, dapat dilihat bahwa jika nilai alfanya itu lebih dari 0,7, maka sudah reliabel. Jika kurang dari 0,70 berarti belum reliabel. Artinya pada penelitian ini sudah reliabel, sudah siap untuk dianalisis.